Selamat datang saya ucapkan kepada mahasiswa PNB Gianyar. Ya, di pertemuan 9 ini pada mata kuliah komputer akan kita mulai dengan materi pengenalan spreadsheet. Ya. Nah, apa itu tentang spreadsheet? Mari kita bahas. Ya, jadi spreadsheet ini mungkin sudah sering kita lihat, namun kurang dapat memaksimalkan fungsinya. Ya, untuk itu mudah-mudahan di pertemuan 9 ini sampai dengan UAS nanti kalian dapat belajar dengan baik, dapat menguasai spreadsheet dengan baik. Ya. Baik, ke slide berikutnya. Ya, spreadsheet itu kalau kita familiar dengan produk dari Microsoft Office, itu kita sebut dengan Excel ya. Excel ini lambangnya warna hijau ya. Kalau ikonnya ada di sini ya, tanda X seperti itu. Nah, produk dari Office itu Excel ini ya, yang disebut Excel ini ada berbagai macam versi ya, tergantung dari versi Office-nya. Ya, kalau kalian tahu itu mulai dari versi yang paling awal mungkin beredar sampai saat ini ya, itu yang versi 2007, 2010, 2013, 2016 dan yang terakhir 2019 ya. Nah, itu terserah nanti boleh pakai yang mana saja pada versi Office-nya, tapi hal-hal dasar yang kita nantinya bahas pasti akan ada di Office tersebut. Jadi dari versi awal maupun sampai yang akhir yang kita bahas nantinya pasti ada fiturnya pada versi tersebut. Kemudian ada juga Google Office. Nah, Google Office ini biasanya versi Office yang disediakan secara versi cloud ya oleh Google. Nah, apa itu cloud? Yaitu aplikasi atau program yang bisa kita akses melalui internet ya. Jadi Google juga menawarkan versi Office-nya secara langsung ya. Nah, untuk bisa mengakses ini nanti kita bahas ya. Seperti itu. Selain itu juga banyak ada versi Office yang lain, mungkin ada yang kalau di Android juga mungkin ada Office-nya ya. Ada juga yang versi lainnya. Ya, tapi yang akan kita bahas adalah yang versi dari PC atau laptop ya. Baik itu yang offline yang terinstall pada komputer kalian maupun yang versi cloud ya, yang diakses dari internet. Baik ya, jadi kalian sudah tahu apa yang kita akan bahas kali ini ya, yaitu tentang Excel atau spreadsheet ya. Kalau di Google namanya Google Sheet ya. Nah, apa sih fungsi dasar dari Excel atau spreadsheet ini? Nah, secara garis besar aplikasi pengolah angka mempunyai fungsi yaitu memproses data dalam bentuk angka. Namun kalau kita teliti lebih jauh, kita jabarkan lebih lanjut, itu spreadsheet ini mempunyai banyak fungsi, yaitu membantu dalam membuat tabel. Jadi kalau kita membuat tabel di Excel atau spreadsheet itu jauh lebih mudah daripada di versi aplikasi pengolah kata ya, seperti di Microsoft Word atau Google ya, Google Doc ya, seperti itu. Kemudian mampu mengelola angka dalam bentuk grafik ya. Jadi angka-angka atau data-data yang kalian masukkan di dalam Excel nantinya kita bisa olah ya bentuknya menjadi sebuah grafik. Kemudian dapat digunakan dalam hal statistik. Jadi di Excel itu
Karena mudahnya kita mengolah data, maka sering digunakan juga dalam pekerjaan statistik. Kemudian dapat membantu membuat lembar kerja ya. Lembar kerja itu tidak hanya tabel ya, mungkin nanti ada kayak checklist, mungkin ada bentuk bagan dan lain-lain. Jadi pekerjaan umum lainnya juga bisa dibantu atau dikerjakan dalam spreadsheet dengan baik. Kemudian dapat digunakan untuk bekerja dalam masalah ilmiah. Ya, tentu saja kalau kita berbicara tentang tabel, data, grafik, statistik, ya tentu akan dapat sangat membantu dalam masalah ilmiah. Kemudian menyederhanakan perencanaan, ya kalau kita bisa membuat sebuah bagan atau tabel atau bentuk data yang dengan dipresentasikan dengan baik dalam Microsoft Excel, tentu juga dapat memunculkan, menyederhanakan perencanaan dan lain-lain ya. Jadi ini dan lain-lainnya yang di terakhir. Baik, mungkin itu dari fungsi dasarnya. Lalu bagaimana tampilannya? Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini salah satu contoh spreadsheet atau Excel ya dalam Microsoft Office ya. Nah, ini tampilannya. Kalau kita lihat ya, ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di Microsoft Word ya. Kalau kalian dapat lihat di sini ada tab barnya atau menu barnya, kemudian ada ribbon bar, kemudian ada juga sini formula bar. Nah, apa yang perlu kalian perhatikan ya kalau kita kerja di Excel? Kita lihat dulu dari atas. Yang ini paling atas ini namanya menu bar. Yang menu bar itu terdiri dari file, home, insert, page layout, formula, data, dan lain-lain. Jadi menu bar ini merangkum atau merangkap fungsi-fungsi yang ada pada Excel tersebut dalam suatu tema ya. Kalau misalnya seperti home secara umum, yang kalian gunakan tools-tools yang kalian gunakan secara umum di home. Kalau misalnya insert, berarti ada menu-menu nantinya yang bisa kalian tambahkan, kalian insertkan. Jadi kayak ada gambar, ada shape, ya kemudian ada chart. Chart ini gini ya, grafik, kemudian ada line, kolom, kemudian ada word art dan lain-lain. Jadi kalau di menu insert ya kita bisa memasukkan apa saja. Nah, kalau page layout ya ini berhubung dengan tentang pengaturan cetak nantinya di kertas ya. Jadi bagaimana pengaturan di kertasnya. Excel itu nantinya akan dikonfigurasi, diletakkan di kertas kayak gimana hasil printnya. Itu di page layout. Kemudian formula. Nah, formula ini tentang bagaimana pengolahan datanya ya, ada tentang finansial, ada logikal dan lain-lain ya. Kemudian ada data, ya ini pengolahan data di luar formula ya. Kalau formula itu mungkin lebih ke scientific, kalau datanya ini tentang data itu sendiri mau diapain gitu. Ada yang dirubah dari bentuknya dari teks ke angka dan lain-lain, ada teks dari ke kolom dan lain-lain. Nanti kita pelajari. Kemudian ada review. Ya, review kalau misalnya data tersebut direview oleh orang lain, ada reviewnya. Ada view bagaimana kita menampilkan di layar komputer, bukan dicetak ya. Kalau cetaknya itu pada page layout. Kalau view ini di layar komputernya, ada yang normal, ada page view kayak gini ya. Kalau ada page layout juga. Nah, ini bentuk yang kalau dicetak kayak gini. Nah, itu ya. Oke, kemudian help dan team. Nah, ini kalau punya Microsoft Team.
Baik, mungkin kita nanti akan sampai di data ya, nanti pelajari sampai di tab data. Untuk review, view, help, dan tim itu silahkan Anda coba sendiri. Untuk materi di perkuliahan mungkin sampai di data aja ya. Nah itu. Kemudian yang pertama ya di file. Nah ini yang paling sering ketika kita memulai atau menutup pekerjaan kita. Ini di menu file ini yang tidak boleh kita lupakan. Nah, kalau di menu file akan muncul tampilan seperti ini ya. Ada new itu membuat baru, kemudian open untuk membuka file yang sudah pernah kita bikin, kemudian info dari file yang kita buka atau yang kita buat, kemudian save kalau sudah pernah disimpan sekali. Kemudian di save ini dia akan nyimpan di tempat itu tanpa bertanya lagi mau disimpan di mana gitu. Kalau save as ya itu nanti akan ada pertanyaan mau simpan di mana. Jadi bedanya kalau save dan save as itu, kalau save as akan ada muncul pertanyaan mau simpan di mana. Jadi file pekerjaan kita itu dibuatkan simpanan ulang atau file ulang. Kalau save saat kita buka kemudian ada perubahan, kemudian otomatis file yang kita buka itu akan disimpan perubahannya gitu. Jadi beda ya. Tapi kalau misalnya Pak saya sering tekan save gitu, otomatis ada pertanyaan, oh berarti file atau pekerjaan yang kalian buka atau kalian kerjakan itu belum pernah disimpan. Ya, cuma itu. Kalau sudah pernah, ya otomatis tidak akan ditanyakan lagi, dia akan menyimpan perubahannya. Kemudian di print, nah ini tentang printnya ya ada ini ya yang mana. Kemudian share kalau di 2000 versi 2013 ke atas itu ada share ya untuk bisa kita sharing dengan teman-teman yang lain yang punya akun Microsoft ya yang ini ya. Kalau kalian punya akun Microsoft silahkan langsung diginikan set export diubah dari file lain, publish kalau mau di-upload ke misalnya kayak web. Nah, itu tidak saya bahas lagi ya. Karena mungkin yang dasar-dasar saja ya. Jadi yang dari save as, print new dan open ya. Oke, itu untuk di menu tab menunya. Kemudian yang di sini ya. Jadi kalau kita klik home, maka muncul di bagian sini ya, yaitu ribbon menunya ya, yang ini ya, toolbarnya sorry, atau kalau dulu namanya toolbar, kalau sekarang namanya ribbon ya, berubah-ubah ya, ribbon. Nah ini ya seperti itu. Nah, jadi yang ini, bagian yang ini sekarang disebut dengan ribbon. Kalau dulu namanya toolbar ya, toolbar. Oke. Berarti kalau nanti saya katakan ribbon, mungkin yang dimaksud adalah toolbar. Kalau saya bilang toolbar, itu maksudnya ribbon ya, artinya sama ya antara dua itu. Karena produk dari Microsoft ini sering mengubah namanya yang di sini. Oke, yang paling kiri ini ada tentang clipboard, jadi untuk copy paste. Kemudian ini font untuk mengubah tulisannya, ya sama seperti di Microsoft Word. Alignment juga hampir sama ya untuk pengaturan paragraf atau tata letak dari tulisan. Kemudian, nah di sini ada yang namanya format cell-nya ya, format cell. Nah, apa itu cell nanti kita bahas ya. Yang ini conditional formatting, format dari cellnya juga, format astable, nah dan lain-lain. Oke, kalau di insert ada yang ini. Oke, jadi sudah paham ya. Jadi ini ribbon dari masing-masing menunya, menu tabnya, menu barnya, sorry. Kemudian yang di bawah
Ini mungkin ada save, undo. Nah, ini kayak shortcut ya. Mungkin ada yang berisi, ada yang tidak. Kalau kebetulan versi saya sudah ada langsung kayak gini. Jadi kalau misalnya tidak ada ya nanti bisa kalian tambahkan di sini ya, customize ribbon. Nanti kalian tambahkan mau nambah apa ya, itu bisa dicoba. Kemudian yang di sini yang ini adalah menampilkan posisi. Kalau kita ngeklik di sini, nah kalau klik kita posisinya di C5 dan lain-lain. Itu menampilkan posisi. Kemudian yang di sini menampilkan tentang formula bar. Oke, mungkin saya banyak mengenalkan namanya saja, tapi fungsinya tidak tahu. Oke, diikuti dulu, nanti kita akan bahas fungsinya masing-masing. Kemudian yang di sini pengenalan bagian ini. Nah, ini bagian yang paling penting, yaitu bagian selnya atau lembar kerjanya spreadsheet. Di sini kalau lembar kerjanya disebut dengan spreadsheet ya. Jadi lembar kerja di sini adalah spreadsheet atau disingkat dengan sheet yang di sini ya, sheet ini ya. Nah, sheet ini adalah kumpulan kotak ya. Kotak ini disebut dengan sel ya. Tulisannya adalah seperti ini. Sel. Ya. Sel. Nah, sel ini bisa kita isi ya. Baik itu isi tulisan maupun angka. Kayak gini. Ya. Sel ini bisa diisi tulisan maupun angka atau simbol ya. Nah, diisi gambar bisa Pak? Bisa, nanti diisi gambar silahkan. Misalnya kayak ini. Tapi dia akan menumpuk di atas sel itu sendiri. Jadi dia tidak terfokus pada satu selnya. Kalau sebuah gambar atau grafik dia tidak memiliki alamat ya. Sel itu hanya berisi teks atau number ya. Kalau misalnya kita isi dengan gambar ini tidak akan masuk ke dalam salah satu selnya. Oke. Nah, itu kita bahas nanti ya. Kemudian nah, di sel ini mempunyai alamat. Alamatnya itu dari bagian atas ini disebut dengan kolom ya. Kolomnya ada kolom A, kolom B, kolom C dan lain-lain. Kalau yang ini baris ya, baris 1, 2, 3, 4 dan lain-lain ya. Kalau biasanya di sini bahasa Inggrisnya kalian harus ingat ya. Kalau kolom ya kolom gitu tulisannya ya. Kolom. Sorry. Ya, kayak gini ya. Kolom berapa ya? Nah, kemudian kalau yang ini disebut dengan row atau baris. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya saya klik di bagian ini artinya dia berada di kolom B, baris ke-5. Maka yang di sebelah kiri di name box itu akan menunjukkan B5. Jadi kalau ada saya sebut nantinya silahkan pindahkan kursornya ke sel B5. Nah, B5 itu artinya di kolom B, row atau baris ke-5. Silahkan pindah ke sel C6 gitu misalnya. C6 berarti ini C, kemudian baris ke-6. Nah, ini C6 dan lain-lain ya. Kayak gitu. Oke, kemudian di sheet ini juga sekarang ke bawah ya. Di sheet ini juga kita bisa tambahkan ya, tidak hanya satu. Sama seperti di Microsoft Word, anggap saja sheet itu bisa kita tambahkan ya. Tambahkan yang di sini misalnya, ini saya mau ganti dengan namanya kelas
G. Sekarang saya tambahkan di sini kelas, kita rename dulu kelas H. Ini tambah lagi satu, kelas I. Ya, kayak gitu. Kelas GHI ini adalah sheet ya, berbeda. Kalau misalnya di kelas G ini saya isi data, kalau saya klik di kelas H, otomatis dia hilang ya, karena data yang di kelas G itu beda dengan yang di kelas H atau di sheet H. Di sheet H, di sheet G, sheet I itu tidak berhubungan. Oke. Jadi tidak ada hubungannya di sini. Jadi beda-beda ya ini. Terus untuk halaman bagaimana Pak nanti kalau kita cetak? Nah, kalau kalian sudah mengisi data, misalnya di sini data, kemudian kalian klik di page layout, kemudian isi size ya, size ini untuk ukuran kertasnya. Ukuran kertasnya apa? A4 gitu misalnya. Nah, setelah itu akan muncul tanda titik-titik panah kayak gini ya. Nah, ini menandakan berarti tulisan atau data kita akan nanti nyampe sampai di posisi titik-titik ini. Jadi kertasnya akan muncul sampai di sini saja. Bagian bawah juga ada kayak gini. Ini sebagai pembatas dari kertasnya. Gitu. Ya. Oke. Mulai paham? Baik, sekarang bagaimana caranya untuk memasukkan data? Kalau memasukkan data di sini caranya mudah ya, caranya dengan klik salah satu selnya seperti ini, isi dengan misalnya nomor, kemudian saya bisa pindahkan dengan menarik kursor ke sebelahnya dan kemudian diklik ya, misalnya isi nama, atau kalian bisa juga dengan pakai keyboard ya. Nah, ini saya tampilkan keyboard ya. Ini virtual keyboard. Jadi kalau anggap saja ini keyboard yang ada di gini kalian. Jadi saya tampilkan seperti ini. Nah, ketika gininya ada di sini, kursornya kita klik ke pencet tombol ke kanan ya. Maka dia akan pindah. Oke, kita isi data lagi, misalnya nama, NIM. Nah, kita klik ke samping ya. Jadi otomatis seperti itu ya. Pak, saya ingin mengubahnya bagaimana? Kalau saya ingin mengedit, ya kita kembali ke data tersebut, kemudian langsung mengetikkan data yang baru. Misalnya NIM ya isi di sini kita ganti dengan apa ya? Mungkin absen, oke, bukan alamat gitu misalnya ya, alamat. Nah, itu maka otomatis data yang lama misalnya kayak NIM yang tadi tertimpa oleh data yang baru. Oke, nah gitu. Pak, saya ingin ngedit tapi enggak perlu ngapus seluruhnya. Oh bisa. Kalau ingin mengubah ini tanpa menghapus seluruhnya, itu kalian pindahkan kursornya di tempat yang ingin diedit, kemudian klik yang di sini di formula bar ya. Yang ini, yang atas ini, formula bar. Oke. Ada tulisan formula. Kemudian kalian edit ya. Misalnya alamat gitu ya. Alamat. Nah, kayak gitu misalnya. Ya, jadi tidak perlu mengubah seluruhnya, karena kalau kita klik di sini kemudian kita ubah misalnya NIM gitu, dia akan menghilangkan data yang lama. Tapi kalau kita klik kemudian kita klik di formula bar, dia akan bisa kita edit ya, kita hapus kemudian yang lain. Ada lagi cara lain Pak? Bisa, tapi di sini di keyboardnya enggak ada ya. Kalau nanti kalian bisa coba sambil menonton video ini, kalau ada di keyboardnya
huruf F2 ya. Tombol F2. Letaknya bagian sini ya, di atas angka 1 atau 2 ini. Atau 3 ya. Pokoknya bagian di atas sini itu ada F2. Saya tekan F2. Maka otomatis kita bisa edit ya, nama gitu. Itu cara mudahnya juga. Oke, sekarang insert sudah bisa, edit sudah bisa. Sekarang ada yang namanya tipe sel ya, tipe sel. Nah, tipe sel ini, jadi kalau di sel ini ada yang disebutkan tipe sel. Kalau kita isinya cuma teks, saya ulangin lagi ya, name, kemudian nama, kemudian name nama, kemudian apa ya, nilai gitu misalnya ya. Kita isi dengan nilai angka. Nilai angka, kemudian nilai huruf, kemudian ada SKS, kemudian ada total ya, kayak gitu. Saya isi misalnya 1 NIM 081 238 11 5678 gitu misalnya. Ya. Nah, kalau kalian ngisi NIM seperti ini, angka kosong di depan hilang saat saya ngisi angka 0 ya. Saya isi enter, datanya hilang. Nah, kok bisa hilang, Pak? Gitu. Nah, karena data yang di sini dianggap oleh komputer adalah sebuah angka. Dan angka itu bernilai ya. Ada angka yang bernilai, ada yang tidak bernilai. Maksudnya kayak gimana? Oke. Jadi kalau NIM ini di depannya kan 0. Jadi 8 itu dianggap ada nilainya. 0 itu di depan tidak ada nilainya. Nah, untuk bisa menjadikan 0 itu masih tetap ada, itu ada caranya, yaitu dengan cara klik di general, kemudian klik di text ya. Kemudian kita edit yang ini, tambahkan 0. Maka otomatis dia akan mempunyai 0 di depannya. Artinya di sini angka 08123811458 ini tidak bernilai. Dia hanya huruf aja, angka saja. Oke, kalau kita nilaikan ini berapa ya jadinya ya, 1000, 1 juta. Oke, jadinya sebenarnya nilainya ini adalah kan 81 miliar ya. Jadi awalnya ini dianggap 81 miliar gitu. Kalau ini enggak, karena dia hanya kumpulan dari angka gitu ya. Dan apakah harus klik teks ini? Enggak, kita bisa juga tambahkan tanda petik ya. Tanda petik ini kalau di keyboard ada tanda di samping enter, kalau nggak salah ya, silakan cari, ada tanda petik 1, kemudian ketikkan angka yang ingin kalian buat, 001 gitu misalnya. Nah, maka dia akan menjadi otomatis teks ya, walaupun di sini masih general. Oke, itu teks dan angka. Nah, sekarang misalnya saya masukkan 001 gitu misalnya. Ya 1. Dan kalau saya ubah menjadi semuanya menjadi currency gitu misalnya ya. Currency ini, yang ini saja yang berubah menjadi $1 ya. Yang duanya ini tidak berubah karena tidak dianggap angka yang bernilai gitu. Nah, di sini juga ada berbagai macam ya, ada time, ada currency, number, ada juga persen ya. Kalau persen ya 1 itu 100% ya. Kalau misalnya 0,5 50%. Kalau di sini saya isi ini misalnya tadi saya isi 0,5 itu 50%.
Ya, di sini juga ada gininya. Nah, gitu. Oke, jadi kalau ininya berubah, tanda apa namanya? Tanda petiknya hilang, otomatis dia hilang juga. Oke. Sekarang paham? Saya kembalikan lagi ke general. Kalau general itu apa, Pak? General itu ya dia menyesuaikan. Kalau angka saja mungkin jadi number, kalau teks saja dia akan menjadi teks, kalau dia ada tulisan percentage dia akan menjadi persentase. Jadi general itu akan mengikuti apa yang kita input, sedangkan kalau kita klik di sini kita akan memaksa sel tersebut akan menjadi tipe data yang mana. Oke, kemudian ini juga kita bisa rapikan di tengah-tengah, misalnya kayak itu ya, kayak di Microsoft Word-nya. Tapi yang menjadi patokan tengah-tengah di sini adalah kolomnya ya, kolom dari yang kita ingin tengah-tengahkan. Kemudian kita bisa juga buat biar setiap tulisan ini akan bukan setiap kolomnya akan mengikuti teks yang ada di dalamnya. Lebar dari kolom akan mengikuti teks yang ada di dalamnya. Saya blok misalnya seperti ini, kita double klik di bagian. Nah, ini dia akan otomatis. Kalau saya isi data misalnya sekarang 081111552233 gitu misalnya. Kepanjangan. Segini aja misalnya. Nanti saya klik yang di sebelah sini, double klik ya, otomatis dia akan mengikuti. Oke, lanjut. Jadi ada tipe data, kemudian ada yang terakhir ya. Sekarang ada operator ya. Operator itu adalah fungsinya untuk kita bisa melakukan aritmatika sederhana pada Excel ini. Ya, jadi saat ini kita coba namanya mungkin yang NIM 1 Doni gitu misalnya. Kemudian di bawahnya juga misalnya 01116 itu Dino gitu. Ya. Kemudian nah ini kalau misalnya ada sesuatu hal yang berurut ya kayak ini bisa kita tambahkan secara otomatis. Caranya ya diblok dulu. Misalnya kan jarak dari 5 ke 6 ini cuma 1 ya. Maka dia akan bisa menambah ke angka berikutnya. Misalnya sampai 20 ya, otomatis tambah. Misalnya 2 gitu misalnya yang ini ya. 1 2 kita blok. Kemudian kita tarik bagian pojoknya, klik, tahan, tarik. Nah, dia akan muncul. Pak, ini kan teks, dia tidak bernilai, Pak. Kok bisa dari? Ya, kalau untuk menambahkan ini bisa teks ataupun angka. Walaupun bernilai tidak bernilai. Misalnya kayak ini ya, A, sini B. Nah, itu kita blok duanya ini, kemudian kita tarik ke bawah. Oke. AB. Ya, bisa. Tapi kalau AB gitu jadinya. Nggak bisa ABC. Oke. Kalau C, kita tambahkan 3. ABC gitu jadinya ya. Gitu. Nah, kalau angka dia bisa berurutan selanjutnya. Berkelanjutan. Nah, di penarikan juga itu juga ada aturannya ya. Kalau misalnya 1, terus yang kedua 3 gitu kita isi. Maka jarak 1 ke 3 kan tambah 2 ya. Berarti nanti jaraknya yang di sini adalah 5 munculnya. Karena jaraknya 2. Jadi 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, jaraknya 2. Itu otomatis.
ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya misalnya Dino, Doni, Dini, Dana, kemudian siapa lagi ya? Dono, Dani ya. Oke. Ya, biar memudahkan nilai angka. Oke. A, B, C, A, B, C. Gampang sekali Pak ngisi nilai. Ya, itu cuma contoh saja. Nilai huruf A 4, B 3, C 2, 4, 3, 2. Oke. Kemudian SKS-nya ini tergantung mata kuliah ya. Jadi SKS komputer itu 3 ya. Komputer. SKS-nya 3. Oke. Nah, di sini di total kita bisa langsung menjumlahkan masing-masing. Jadi tidak perlu kita manual, tapi di Excel kita bisa langsung menjumlahkan antara nilai huruf dengan SKS secara otomatis ya. Caranya kayak gimana? Kita tambahkan tanda plus ya. Sama dengan, sorry. Nah, sama dengan ini akan memancing komputer untuk menerima inputan selanjutnya. Kalau ada kita ngetik sama dengan, ini usernya atau kita akan memasukkan formula nih gitu. Jadi misalnya kayak yang ini part ya. Jadi kita klik sel yang berisi angka 4, kemudian kita ketikkan tanda bintang ya, tanda bintang yang di sini di atas angka 8. Kemudian klik di sel yang ini sampingnya yang isi angka 3. Oke. Kalau udah ini kan udah 4 kali 3 ya. Jadi nilai huruf kali SKS enter. Maka nilainya 12. Di bawahnya kayak gimana? Sama ya, sama dengan bintang sebelah sampingnya. Kemudian enter. Oke. Pak, ada cara yang lebih mudah? Kalau ini kan banyak ini Pak, ada 6. Biar enggak isi satu-satu bisa. Jadi kalian klik di sini yang ada sudah rumusnya ya, dilihat dari sini di formula. Oh ya. Jadi walaupun nilainya sudah berubah jadi tidak kelihatan rumusnya ini rumus apa, kalian bisa melihat di formula bar. Di formula bar itu masih ada ini rumusnya ya. Gitu. Jadi klik di sini, kemudian dicari pojok kanan bawah, diklik drag ke bawah. Maka otomatis ia akan mengikuti nilai yang ada di kirinya. Nah, ini perlu kalian perhatikan. Kalau kita klik yang di sini, nomor E4, F4. Jadi dia ngikuti yang di sini. E4, F4. Kalau kita klik yang di sini, E9, F9. Jadi itu. Kalau rumusnya kita tarik, gininya juga narik. Kan enak tuh. Ya, jadi tidak hanya dia diem di tempatnya, tapi juga rumusnya ngikutin dari yang awalnya. Seperti itu. Baik. Ada lagi Pak? Mungkin ya ini dasarnya dulu. Oh ya, lagi satu, kita bisa membuat garis pinggir ya. Garis pinggir ini sama seperti di Microsoft Word yang lalu. Kalian klik blok dulu ya, blok ini. Kemudian di sebelah atas font, ini bagian sini ada tanda border ya, kita bisa tambahkan border. Ya, saya isi dengan all border. Kalau mau tebal bagian sininya saja ya, tick outside. Oke, mungkin seperti ini. Ya, itu kreatif kalian sendiri lah, nanti coba-coba sendiri. Intinya sekarang kita pelajari tentang
Yang pertama pengenalan spreadsheet, kemudian ada pengenalan dari bagian-bagian dari spreadsheet itu ada apa aja, menu bar, ribbon bar, kemudian ada sheetnya, ya, ada cellnya yang di sini lembar kerjanya sheet ini. Kemudian kita pelajari juga nginput datanya, kemudian cara ngeditnya, kemudian tipe datanya ya. Tipe data ada di sini, nanti kalian lihat masing-masing ada general, number, currency dan lain-lain. Saya tidak jelaskan masing-masing, silahkan Anda cari sendiri apa artinya, apa fungsinya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi aritmetika secara mudah ya, yang gampang yang tadi. Jadi yang tadi itu hanya kali ya. Ini juga bisa dipakai misalnya kita ganti dengan plus gitu misalnya. Bisa ya. 4 tambah 3 7. 3 tambah 3 6, 2 tambah 3 5 dan lain-lain. Kalau mau min bisa juga ya. Jadi tergantung nanti kebutuhannya. Tapi kali ini kita butuh dan yang kali. Oke. Nah, sekarang sudah sampai di sini ya. Sudah selesai. Silahkan dipraktekkan. Mungkin ini jadikan contoh dulu ya. Untuk tugas nanti saya akan sampaikan ya di grup kelasnya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.